Sudah 8 tahun, dua saudari tiri, Grace dan Ivy, terpisah jarak dan waktu antara Filipina dan Selandia Baru. Kini mereka bisa saling melepas rindu ketika Ivy mengunjungi Grace yang tinggal di Selandia Baru. Selain berkunjung, Ivy sebenarnya ingin mengikuti jejak Grace, sang kakak tiri di negara itu. Namun dia ragu akan mendapat visa kerja sekaligus pekerjaan di sana. Di perjalanan menuju rumah Grace, Ivy yang memiliki hobi fotografi sangat antusias memotret pemandangan indah Selandia Baru. Sesampainya di rumah Grace yang minimalis, Ivy langsung terkesima akan keindahan dan kerapian rumah itu. Saking sukanya dengan rumah itu, Ivy langsung menolak ketika Grace menawarinya untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Sayangnya saat itu sesi melepas kangen mereka harus tertunda karena Grace tiba-tiba mendapat telepon dari kliennya. Ya, Grace ini adalah seorang housekeeper yang pekerjaannya adalah membersihkan rumah klien. Meski dirinya lelah karena jet lag, malam itu Ivy tak bisa menolak ketika Grace mengajaknya pergi ke bar. Di sana, Ivy sempat saling melempar senyum pada seorang pria yang tiba-tiba dicium oleh Grace. Ivy pun langsung memasang wajah datar ketika Grace memperkenalkan pria bernama Felix itu kepadanya. Felix yang juga berasal dari Filipina adalah pengelola bar tersebut. Ketika sedang ngobrol berdua dengan Grace, Ivy mengaku heran kenapa Felix sangat ramah pada wanita lain di bar itu. Padahal dia sudah punya Grace. Sambil tersenyum santai, Grace pun menjelaskan kalau dia dan Felix hanya menjalin hubungan tanpa status. Tak mau ambil pusing dengan hubungan kakak tirinya, Ivy pun memilih untuk larut dalam hingar-bingar tempat itu bersama Grace hingga mabuk. Ternyata Ivy lebih jago minum daripada Grace. Bersama dengan Felix, Ivy harus memapah Grace yang mabuk masuk ke rumah. Ketika sedang beristirahat di kamarnya, Ivy mendengar suara orang kepedesan dari kamar Grace di sebelah. Ternyata kakak tirinya itu sedang bermesraan dengan Felix. Keesokan paginya, Felix mengajak Grace dan Ivy berkeliling kota. Dengan kameranya, Ivy memotret keindahan alam serta kebersamaannya dengan Grace dan Felix. Sore harinya, ketika Felix diajak nongkrong Grace di rumahnya, fokus pria itu teralihkan oleh Ivy yang sedang mengedit foto-fotonya kemarin. Felix bilang kalau hasil foto Ivy sangat bagus. Dia pun menawari Ivy pekerjaan, yaitu memotret barnya untuk promosi di media sosial. Ivy pun setuju, berkat bujukan dari Grace. Meski pekerjaan itu hanya 1 hari saja, tapi 1 hari itu juga yang bisa merubah hubungan antara Ivy dan Felix. Ivy jadi lebih mengenal Felix yang ternyata bukan hanya pengelola bar tersebut, tapi juga pemiliknya. Bar itu adalah warisan dari ayah tiri Felix yang baik hati. Kelembutan sikap Felix terhadapnya membuat Ivy lupa kalau pria itu adalah gebetan kakaknya. Sampai-sampai ketika Felix menciumnya, Ivy hanya pasrah bahkan mau diajak bermesraan.
Setelah peristiwa itu, Ivy jadi merasa bersalah pada Grace. Selama ini, Grace sudah sangat baik kepadanya. Mulai dari memberikannya tempat tinggal, bahkan ketika Ivy masih di Filipina, Grace selalu rutin mengirimkan uang kepadanya. Padahal mereka hanya saudara tiri beda ibu. Merasa Felix tidak pantas untuk kakak tirinya yang baik, Ivy pun menyusun rencana untuk memisahkan mereka. Ketika Grace sedang tidak ada di rumah, Ivy mengajak Felix untuk bermesraan di sana dan diam-diam merekam peristiwa tersebut. Namun nampaknya Ivy malah terjebak dalam permainannya sendiri. Ketika dia bersedih karena belum juga mendapatkan pekerjaan, ada Felix yang memberinya dukungan. Perlahan hati Ivy mulai luluh dan dengan senang hati bermesraan bersama Felix. Mereka berkali-kali melakukannya ketika Grace sedang tidak ada di rumah. Sementara itu di hadapan Grace, Felix tetap bersikap seperti biasanya dan mereka juga sering bermesraan di rumah itu. Suatu hari kebusukan Ivy dan Felix akhirnya dipergoki oleh Grace. Mengira kalau Grace akan pulang telat, Ivy dan Felix yang sedang asik bermesraan kaget melihat wanita itu tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Felix pun mengaku pada Grace kalau dia mencintai Ivy. Tentu saja ucapan itu makin membuat Grace marah, kemudian mengusirnya. Sambil menangis di hadapan Grace, Ivy berdalih kalau mau menjebak Felix. Dia hanya ingin memisahkan pria mata keranjang itu dari Grace. Mendengar hal itu, Grace malah makin marah karena cara yang dipakai oleh Ivy justru menyakitinya. Kini, Ivy hanya bisa menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Suatu hari setelah berhari-hari didiamkan saja oleh Grace, Ivy bilang kalau dia telah memesan tiket pulang ke Filipina. Sambil berlinang air mata, Ivy meminta maaf pada kakak tirinya yang dari tadi hanya mendiamkannya saja. Sementara itu, Felix juga mencoba meminta maaf pada Grace. Felix berharap apa yang telah terjadi tidak menghancurkan persaudaraan antara Grace dan Ivy. Sebelum pulang, Felix memberikan selembar kartu nama pada Grace. Katanya, itu adalah temannya yang bisa membantu Ivy. Ketika Ivy sedang mengemas barang-barangnya, Grace bilang kalau Felix punya teman yang bisa memberikan Ivy pekerjaan, bahkan membantunya membuat visa kerja. Karena merasa bersalah, Ivy pun menolaknya dengan halus. Namun Grace mengingatkannya kalau ini adalah impian mereka dari dulu, yaitu bisa bersama-sama di sana. Tidak ada yang lebih penting dari ikatan persaudaraan mereka. Dengan diiringi derai air mata, kedua saudari itu larut dalam rasa haru. Scene kemudian beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Grace, Ivy, dan Felix sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi hubungan mereka sekarang. Grace sudah tidak bersama Felix lagi, namun pria itu berpacaran dengan Ivy. Terlihat mereka sedang nongkrong di sebuah tempat yang indah sambil tersenyum bahagia, dan film ini pun selesai.
Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire, yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor. Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfie memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfie pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfie mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfie terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi. Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfie merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfie pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfie. Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana, Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfie datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfie datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfie. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfie pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfie dan Claire. Di sini, Alfie mencoba membela diri bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai.